Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambahlah kebahagiaan kita,
bersama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Fi bayani toharah, tentang penjelasan toharah fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Ada dua bab bersuci itu. Toharah artinya bab bersuci. Fatohratu ala nau'aini, bersuci itu ada dua, disebut dengan toharatul zahir wa toharatul batin. Ada toharah zahir, ada toharah batin. Toharah zahir sudah kian banyak belajar bagaimana mencuci dari hadas, ya kan? Bagaimana dari hadas besar, hadas kecil, apa saja yang najis itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sholat kita berwudu dulu, ya lah. Kemudian kita ketahui kita tidak berhadas besar, dengan wudu menghilangkan hadas kecil, maka berangkatlah kita untuk menuju mengerjakan sholat. Itu disebut dengan toharah zahir atau fatoharatul zahir tahsulu bima'i syariah. Itulah yang disebut dengan toharah zahir daripada syariat namanya. Nah, sudah pengen pahami kalau toh? Sudah. Kalau tidak sempat belajar, pelajari nanti di manakah, terserah aja tentang yang zahir. Syekh Abdul Qadir Jalani menggambarkan kepada kita, ada orang yang baru bertobat pun kepada Allah atau masih maksiat, dia mendengarkan ceramah Syekh, silahkan, tidak ada masalah. Karena dua-dua hal, baik taharah zahir maupun taharah batin, harus kita ketahui. Yalah, jangan sampai kita hanya zahir saja ketahui, berwudu misalnya. Bagaimana supaya wudu batin juga timbul pada diri kita. Wa taharatul batin tahsulu bima'i taubah wa talqin wa tasfiyati wa sulukit thariq. Adapun taharah batin itu ialah hasilnya menggunakan air taubat namanya. Nah, air taubat itu kayak apa? Air taubat itu ialah bima'i taubah, ialah kita suka mengucap astaghfirullahaladzim. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, beliau memperkenalkan juga namanya asrarut taharah, rahasia taharah. Nah, rahasia taharah itu beliau ada taharah orang awam, ada taharah orang khawas, ada taharah khawasul khawas. Bahkan beliau sampai 4 taharah para anbiya, para nabi. Taharah orang awam itulah taharah zahir. Taharah orang khawas itulah yang disebut dengan, selain taharah dengan air, digunakan juga dia hatinya taharah pada batin. Dalam kitab An-Nawadir, Imam Qalyubi mengisahkan kemarin kisah Syekh Hatim ketika ditanya oleh Syekh Yusuf, amalan apa engkau yang miliki? Kata Syekh Hasim, seorang habib nih, saya melakukan taharah wudu batin. Wudu batin itu ada berapa? Ada 7 di sini. Nah, salah satu daripada 7 itu ialah beliau ketika berwudu, misalnya mengambil air, berwudu, beliau mengucap di dalam hatinya astaghfirullahaladzim kepada dosa-dosa beliau. Nah, kalau kita berwudu langsung nyala tuh berwudu ya lah. Nawaitu wudu alillahi ta'ala, wudu ya lah kita kelak. Nah, tidak pakai. Semua, nah bagian sini, nah sampai di belakang rambut nih. Jadi kalau orang bersorban diangkat, nah sampai sinilah. Nah itu kan. Nah, Syekh Hatim Sidin ketika berwudu itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Waktu berwudu itu istighfar aja, Sidin diniatkan Sidin bertobat dari segala mazmumah, sifat-sifat jelek pada diri sendiri. Nah, ini namanya taharah batin nih, sambil zahir, sambil batin. Itu contoh yang dilakukan dalam praktek. Itu contoh dalam praktek.
Watalkin, watasbiyati. Orang yang bertalkin, yaitu orang yang mengucap la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu akbar atau kalimat-kalimat yang baik, sedang berwirid, membaca surah Fatihah berapa kali kah, membaca surah Qul huwallahu ahad kah, berapa kali terserah, atau mengaji Al-Qur'an, maka pada hakikatnya dia itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca itu, niatkan, langsungkan, seragamkan hati kita meminta ampun, membersihi sifat-sifat yang buruk pada diri kita. Awalnya kayak itulah. Nyaman aja lah nih. Mudah kan diamalkan? Mudah sekali diamalkan. Wa tasbiyah wa sulukit thariq. Hidup ingin mencari kesucian. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat kisah-kisah tentang kesucian. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Ya kan? Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan buruklah atau merugilah wa qad khaba man dassaha, orang yang mengotorinya. Jadi orang mencari kesucian dalam hidup, yaitu orang yang ingin selalu dekat dengan Allah di batinnya. Pian letakkan di hati, pian ingin dekat kepada Allah, ingin dekat, pokoknya aku ingin dekat dengan Allah. Maka pada saat itu pian itu pada hakikat bertaharah pada batin pian, mensucikan batin pian. Kalimat itu adalah pensucian pada batin. Nah ini kalau bisa letakkan ini. Saya mengisahkan tentang orang yang suci batinnya. Orang yang suci batinnya. Bagaimana orang yang suci batinnya? Orang yang selalu bertaharah di batinnya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyubi, ana rajulan kana na'iman fi Nawadir, ya, di kitab Nawadir Imam Qayyubi, fil masjid wa ma'ahu hamiyan pantabathu palam yajidhu himayana wara Ja'far as-Sadiq yusalla fata'alaqu bihi. Suatu hari ada seorang laki-laki tidur di masjid. Biasanya kalau orang dulu ini tahun abad pertama, sekitar kira-kira abad pertama zaman sahabat. Kalau zaman sahabat tuh enggak ada dompet, cuma semacam bungkusan lah. Dompet atau bungkusan tuh diletakkan di samping tidur kan? Iyalah. Nah, tidur aja di masjid, tidur sampai sekarang lah, masjid itu tempat tidur ya lah. Bilang ngantuk, tidur di masjid, enggak apa-apa, boleh aja. Ya, di masa Rasulullah pun seperti itu. Rupanya pas bangun si pemuda ini, bungkusan uang, di dalam uang itu, bungkusan itu ada uang, hilang. Celingok-celingok kanan kiri, dilihatnya ada Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Nabi ini nggak main-main, Habib nih, Habib. Nabi nggak main-main. Tapi saya ingin mengisahkan bersihnya hati seorang Ja'far as-Sadiq. Makanya disebut as-Sadiq. Kenapa jadi Ja'far as-Sadiq? Sadiq itu orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu berarti dia sudah melakukan taharah batin. Ya kan? Taharah batin. Ja'far as-Sadiq juga di situ. Sholat beliau, kemudian tidur juga. Bukan sholat beliau, habis sholat duduk beliau. Faqalalahu, melihat ada orang celingok-celingok di samping sidin, masa anukan, apa sih masalah kamu? Kenapa, ada apa? Itu bahasa Banjarnya, ada apa? Ini kisahnya, ada apa kamu? Qala qad syaraka himani wa laysa indi wa ghairika. Laisa indi ghairika. Aku kehilangan bungkusan, aku kehilangan dompet, bahasa kita sekarang lah. Dompet, aku kehilangan dompet, dompet uang. Padahal aku lihat di kanan kiriku tidak ada orang lain selain daripada engkau. Nah, menuduh kan tidak, Nek? Hah? Menuduh kan tidak kan? Cuma menyangka. Nah, menyangka lah. Menuduh tidak, tapi menyangka. Pokoknya lah, kam kana fihi manika. Berapa sih? Hamyanika dengan salah.
berapa sih uang yang ada di dalam dompetmu? Berapa kira-kira? Nah, bahasa kita kayak itu kan. Faqala alfu dinar, 1000 dinar. Wah, banyak banget 1000 dinar tuh waktu itu. 1000 dinar orang kaya. Kira ya, zaman sahabat tuh orang kaya, orang miskin, orang lagi aja lah. Cuma uangnya banyak benar lah. 1000 dinar. Guring masjid. Ya. Jafarkah? Sahabi Jafarkah mengambilnya atau tidak kan? Nah, coba lihat. Pamadal Jafar ila baitihi, maka Jafar pun pulang ke rumahnya. Tunggu sini aja Jafar. Oh, pulang ke rumah mengambilkan uang. Wa atahu bi alfi dinar, didapatnya lah uang 1000 dinar di rumahnya, dibawanya uang 1000 dinar. Fadafa'aha ila fajaha barajul ila ashabi. Diberikannya kepada laki-laki itu tadi. Masya Allah. Digantinya Pulang bahari ya. Pulang bahari lah. Kalau ini Pak, lu nyet sekarang lah. Ya. Kemudian si laki-laki ini kembali keluar dari masjid menemui sahabat-sahabatnya. Ila ashabi. Faqalu, berkatalah sahabat-sahabatnya lahu kepadanya. Hamyanuka indana waqad maja hunaka fa'adar rajul bidinari. Lalu teman-temannya berkata apa? Nih dompet Ika. Nah, bahasa kita Banjar, nih dompet kamu. Hah, terkejutnya kenapa jadi dompet nggak ada? Kami guyon tuh apa bahasa kita sini? Begayaan, guyon. Kami guyon tadi itu, kami ambil bungkusanmu, tidak diketahui oleh orang. Kami nunggu bagaimana reaksi. Wah, terkejutlah laki-laki ini. Subhanallah. Akhirnya laki-laki ini punya 2 bungkusan kan? Satu bungkusannya bungkusan dari Jafar as-Sadiq. Maka dicarinya Jafar Sadiq, bertemu kepada Jafar as-Sadiq, diberikannya barang bungkusan pertama itu tadi. Apa kata Jafar as-Sadiq? Faqaluhum ibnu, bertanyalah dia mencari Jafar Sadiq di mana. Lalu orang berkata, oh, yang orang dimaksud yang kamu itu adalah amun Rasulullah. Itu paman Rasulullah. Main-main itu orangnya. Fajahaba ilaihi, maka dia pun mencari-cari Jafar as-Sadiq. Dicari-carinya, ini paman Nabi sekalinya orang nih, main-main kada tersangka orang nih, tersangka paman Nabi. Aku nek kata nama di atas wali tadi. Nah, akhirnya bertemu dengan paman Nabi SAW. Apa katanya? Kata Sidin, inna ija akrojana say'an min malikina la ya'udu ilaina. Sesuatu yang sudah keluar dari tanganku, dari kami, kata Jafar, tidak akan kembali lagi kepada tangan kami. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Ayo, Jafar tidak lagi mengambil uangnya. 1000 dinar itu berapa? Sudah uang. Kita rokok aja bisa kita ambil kalau kita. Ya kan? Nah, jauh bener lah akhlak. Inilah pribadi orang punya taharah batin. Jafar as-Sadiq. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh. Orang yang sudah melakukan taharah batin. Subhanallah. Ayo kayak Pak Bijan. Fa idzan taqada wudu as-syariah. Apabila selesai wudu secara syariah johir bikurujin najas, dari keluarnya najis engkau keluarkan, yajibu tajdidal wudu kama qala Rasulullah. Hendaklah engkau, kata saya, memperbaharui wudu. Man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, Allah terus memperbaiki imannya kepada Allah. Faidan qada wudu'al batin bil af'ali jamimah bil akhlaqir radiyah kal kibri wal haqat wal hasad wal ujub wal riba wal kadzab wal khiyanah. Maka barang siapa yang bisa membersihkan batinnya daripada sifat-sifat yang melawan kepada Allah, atau sifat-sifat jamimah atau majmumah, sifat-sifat buruk akhlak,
seperti kal-kibri, orang yang sombong, wal hakat, orang yang dendam, wal hasad, orang yang benci kepada manusia lain, wal ujub, orang yang merasa kagum hebat dirinya, merasa pintar, merasa angkuh, merasa hebat, wal tiba, orang yang suka menjelekkan orang lain di belakang orang lain, wal kajab, orang yang suka berdusta, wal khianah. Bila sifat-sifat itu bisa dikeluarkan dari diri kita, maka orang itu sudah suci batinnya. Dengan kata lain, orang yang berjuang terus-menerus menghilangkan sifat-sifat itu pada dirinya, berarti orang itu sedang melakukan wudu batin. Orang itu sudah melakukan taharah batin pada diri. Subhanallah. Inilah yang dimaksud fatazdidu wudu al batin bi ikhlasi taubati an hadhil mufsadat. Inilah memperbaharui wudu batin dengan ikhlas bertaubat kepada Allah, menghancurkan sifat-sifat buruk pada dirinya, wal inabah bin nadami, dengan menyesal kepada Allah, wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah, wal istighfar, dan bersibuk diri ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hajamatu aduna likulli awabin habis. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang benar-benar memelihara taubatnya kepada Allah. Kalau orang bertobat kan taubat sekali selesai. Kalau ini terus-menerus bertobat, orang yang terus-menerus bertobat ialah orang yang terus-menerus berjuang menghilangkan kejelekan, keburukan yang ada pada diri. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi ibrah kepada kita, semangat kita untuk membersihkan batin kita sehingga kita menjadi ahli tahirin, orang-orang yang pandai bersuci bukan hanya zahir tapi juga pada batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.